Hari ini gue ke studio karena gue telah sadar. Jadi di 2 episode vlog yang lalu, gue bilang kalau misalnya gue itu merasa hidup gue lagi down, gak ada tujuan, dan merasa hidupannya gitu-gitu aja. Setelah vlog itu, gue terus merenung apa yang terjadi sama diri gue. Gue ngobrol sama bokap gue, sama temen. Gue cari-cari di internet apa yang sedang gue hadapi sekarang gitu. Ya ternyata itu emang ya satu tahap transisi katanya. Kalau misalnya gue lihat di Google, katanya memang kalau misalnya beberapa orang ada yang kayak gitu menghadapi masa dimana nggak tahu mau ngapain dalam hidupnya. Gue udah sadar gue berada di lingkaran setan yang kemalasan. Gue berada di lingkaran setan kemalasan yang gak bakal habis-habis. Itu akan muter terus. Setelah lulus sekolah, gue libur agak panjang. Gue gak tahu apa yang gue lakukan. Gue bikin video di YouTube, gue bikin channel di YouTube, gue seriusin di YouTube. Tapi itu gak gue kerjain tiap hari. Habis itu udah mulai kuliah juga cuma 2 kali seminggu. Sisanya gue kebanyakan di rumah. Akhirnya kebiasaan itu terus bertumbuh sampai saat kemarin itu. Bertumbuh terus, akhirnya gue jadi gak produktif. Gue kebiasaan bangun siang, jam tidur berantakan, mau ngerjain apapun ditunda terus. Ya pokoknya gak bagus untuk dicontoh lah. Tapi emang di vlog gue sih, gue usahakan gue ngelakuin sesuatu yang kemarin-kemarin. Makanya ada aja sih kegiatannya sebenarnya. Cuma menurut gue gak gitu produktif, karena kebanyakan di rumah. Dan di rumah itu menurut gue mandek ya, mentok gitu. Makanya sampai akhirnya gue ada di titik sadar kalau misalnya gue gak boleh lagi kayak begitu. Gue harus berubah, gue harus produktif. Mungkin channel gue gak gitu maju pesat. Mungkin karena faktor itu juga, karena gue gak kerjain tiap hari, gue gak mikirin tiap hari mungkin. Makanya mulai sekarang gue sebenarnya udah beberapa kali gue mencoba biasain diri gue kesini. Karena ini ya bisa dibilang juga sebagai kantor gue harus kerja kesini, ngapain aja nggak tahu ngapain, pokoknya harus ada yang dikerjain. Jadi gue berusaha untuk membuat pekerjaan gue sendiri. Ya entah itu kerjain tugas kuliah, atau misalnya kerjain nulis untuk rekan atau nulis untuk channel ini. Pokoknya buat sesuatu, create sesuatu. Gue harus menumbuhkan semangat create. Semangatnya ada, cuma nggak dilakuin. Jadi gue harus menumbuhkan actionnya itu. Jadi gue sekarang berusaha untuk lebih produktif, berusaha mudah-mudahan bisa sering upload vlog lagi, bisa aktif terus di YouTube, bisa lebih proaktif. Karena gue punya kalian, tolong ingetin gue kalau misalnya gue udah mulai males atau udah mulai nggak produktif di rumah doang. Tolong ingetin gue. Ya kalian juga boleh ingetin gue kalau misalnya sikap-sikap gue yang misalnya kelihatan kayak sombong atau gimana, atau ya nggak enak dilihat oleh kalian. Boleh di komen, siapa tahu emang benar, dan gue akan introspeksi diri gitu. Nanti jam 1 gue ada meeting di daerah Casablanca. Di meeting ya ini untuk project YouTube. Jadi lanjutan dari yang kemarin meeting di, kalau kalian lihat di Famous ID ya. Jadi kita bakal ada project seru. Sekarang 11:30 gue mau jalan ke tempatnya di kota Casablanca. Jadi gue kesana sama Juli. Jadi di sini gue jemput Juli dulu. Habis itu udah kesana. Kenapa jam 11:30 gue harus kesana? Janjinya sih sebenarnya jam 1 dari sana. Cuman karena tempat gue tinggal di sini jauh sama daerah-daerah ini biasa buat ketemuan atau gimana, jadinya berangkatnya mesti 1,5 jam sebelum atau 1 jam sebelum supaya nggak telat. Kalian juga tahu lah, sebenarnya nggak gitu jauh, 19 kilo. Yang bikin lama adalah macetnya. Jakarta itu ya seperti kalian tahu lah, macet. Gue jalan sekarang, laptop gue tinggal dulu di sini. Jadi nanti gue balik lagi ke sini karena emang masih banyak yang belum kelar. Oke. Belum pada lulus baru kelar UN doang. Yang abis kelar UN udah langsung pada mulai coret-coret. Tuh kan belum lulus ya. Ntar gak lulus seragamnya beli lagi dah. Ya itu dia coret-coret. Bagus. Salah. Bagus ya bilang udah di depan. Udah di depan kan? Depan cerah satu. Jalan. Salah mobil ya. Ya, ngevlog juga tuh. Pakai HP. Tahu pakai HP pakai tong. 10 menit, 8 menit, 9 menit tuh nggak? Ya, lagi curhat. Gue udah bikin vlog udah lama, maksudnya menurut gue udah lama, udah 10 menit, 8 menit, 9 menit. Cuma masih di komen kurang lama. Gue mesti masukin apa lagi? Lu kurang masukin motivasi. Oh ya, motivasi bener. Motivasi nih, lu di menit ketiga lu kasih motivasi. Tang menit ke-13 kasih motivasi. Ulang lagi. Itu lagi motivasinya. Itu tipsnya buat panjang vlognya. Kuburan begini. Jadi Atau boleh ngevlog apa enggak? Kalau misalnya nggak boleh, nanti shoot selanjutnya ada di mobil lagi.
kan proyeknya? Seru. Kayak gue harus lebih sering ikut event-event. Iya nggak? Lu malas sih. Just remember, darling, McD dulu. Kalau nggak McD, nggak all the while you belong to me. Sekarang kita pulang ke rumah dan gua tadinya di sini mau jawabin dulu pertanyaan kalian. Tadi gua sempat nanya di SFM buat Q&A. Jadi udah beberapa pertanyaan kalian masuk ke SFM gua dan gua tadi mau jawabin. Cuma karena HP gua lowbat dan mati, sekarang jadinya ya kita jalan pulang aja. Nanti gua jawabnya di rumah aja. Banyak dari kalian mungkin mikir vlog gua kenapa durasinya singkat mulu. Ya karena gua nggak suka hal yang bertele-tele. Gue yakin kalau misalnya gue bikin vlog 20 menit, 30 menit bertele-tele banget dan gue nggak suka. Sekarang kita pulang. Balik ya? Ya, oke. Apa udah balik ya? Udah, belum lama sih. Baru. Ya, makasih Pak. Sampai disuruh lihat manual, Bu. Ada temennya Dede. Kayaknya siapa juga belum tahu. Apa nih? Undangan sepertinya. Kita lihat undangan apa ini? Kiriman priority. Oke, di sini kenapa namanya Baim Leno? Boim Leno. Tapi nggak apa-apa. Tetap maksudnya gua. Nah, ini bener. Jadi ini undangan film gala premier Surat Cinta untuk Kartini. Kayaknya sih cuma untuk satu orang. Ya jadi gua diundang ke acara gala premier ya film Surat Cinta untuk Kartini karena ini bulan April, artinya adalah Hari Kartini. Jadi gue diundang. Ya gue nggak tahu karena apa. Pokoknya nanti Senin kita datang, gua vlog, kita datengin premier ini. Kalau kalian ketemuan di epicentrum ya kita ketemuan aja. Siapa tahu mau say hi, mau meet and greet. Bentar lagi gue tunggu ini lumayan ngecas dulu, baru gue jawabin pertanyaan kalian. Oke? Gue bantuin bokap gue dulu di bawah. Oke. Gue bakal jawabin pertanyaan kalian. Tadi sih gue mintanya jangan anon ya. Semoga kalian pada nggak anon. Semoga kalian pintar-pintar mengikuti program gue sesuai dengan peraturan yang ada. Oke, ngomong-ngomong vlog ini nggak telat kok. Ini vlog kemarin muncul hari ini. Oke? Itu kan? Pada anon. Kenapa ya kalian? Takut ya namanya ada di video ya? Mungkin lain kali gue suruh bikin Q&A di Twitter aja kali ya, kalau kalian yang mau follow Twitter gue nih. Mungkin nanti lain kali gue umumin Q&A di situ aja. Pertanyaan pertama nggak gitu banyak sih pertanyaannya, cuma dikit. Bagus, mempertahankan durasi. Pas April Mop dapat jailin siapa aja bang? Dari Indah. April Mop gue nggak jailin siapa-siapa. April Mop gue cuma di ke rumah, gak ketemu temen, jadi gue gak bisa jailin siapa-siapa. Kok pas SMA kakak ambil jurusan IPA? Ini kok kurang konsisten ya? Abis kok jadi kakak. Kok pas SMA kakak ambil jurusan IPA atau IPS? IPS, gue udah pernah jawab kayaknya. Pas kuliah ambil jurusan apa? Bye.
Tolong sebelum bertanya lihat dulu bio ASFM gua, atau kalau misalnya kalian malas lihat bio ASFM gua, seenggaknya nontonin video gua. Kalau misalnya nggak nontonin video gua, berarti kalian nggak tahu siapa kok nanya pertanyaan ini ke gua. Kalau misalnya kalian subscriber baru, ya lebih baik nonton video gua dulu ya. Arti sukses menurut lu apa, Im? Gue suka nih. Arti sukses menurut gua adalah ketika lu bahagia melakukan sesuatu. Menurut gua sih itu, melakukan sesuatu yang ada hasilnya dan kita seneng ngelakuin itu. Kita bisa hidup dari itu, dari hal yang kita lakuin itu yang kita seneng. Menurut gua sukses sih itu. Kalau suksesnya mau yang muluk-muluk, mau banyak duit, mau punya banyak mobil, menurut gua itu nggak kesuksesan. Itu hanyalah buah dari kesuksesan. Kalau menurut gua sih, karena sukses itu bisa dalam banyak arti ya. Karena kalau misalnya kalian tahu Bob Sadino, pernah ditanya apa arti sukses menurut Anda, Pak? Dan dia menjawab, sebenarnya apa sih sukses itu? Ya jadi dari situ gue menangkap kalau misalnya sebenarnya sukses itu bisa jadi banyak arti untuk masing-masing orang. Ada yang sukses ketika dia bisa membahagiakan orang tuanya, ada yang sukses ketika dia bisa berguna untuk orang lain. Ya menurut gue sukses itu sih ketika gue bisa mengajak hal yang gue suka, menghasilkan, bisa hidup dari sana, dan gue bisa berguna untuk orang lain juga. Terakhir nih ya, ceritain pengalaman lu pas terakhir pacaran. Not good man, not good. Jadi itu aja pertanyaan dari kalian. Mungkin kalian udah males untuk ikutan, atau kalian mungkin gak baca atau gak gitu follow ASFM gua. Ya mungkin lain kali kalian nanya gua di Twitter aja, karena Twitter sekarang bisa pakai video juga kan. Jadi misal muka kalian mau masuk di video, bisa gua giniin pakai HP. Ya, follow Twitter gua di sini. Semua sih sebenarnya, Instagram, Twitter, Snapchat, apalagi ASFM semua Boy Mleno, @boymleno. Oke? Jadi gitu aja.